Oke, selamat pagi teman-teman semua. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi sistem dalam sebuah komputer. Nah, tujuan kita mempelajari organisasi sistem dalam sebuah komputer itu adalah untuk memahami komponen-komponen utama dalam sistem komputer. Jadi, apa sih itu yang kita pelajari dalam sebuah organisasi sistem komputer? Nah, yang kita pelajari itu adalah ibaratkan kalian itu dari satu tempat ingin pergi ke tempat lain. Nah, organisasi sistem komputer itu adalah sarana transportasi untuk perpindahan tempat tersebut atau untuk menjalankan fungsi dari suatu komputer tersebut. Nah, em, di sini ada definisi dari sistem komputer. Nah, organisasi sistem komputer itu sendiri itu adalah cara komponen-komponen software dan hardware itu bekerja sama sehingga dapat menjalankan tugas-tugas komputasi. Seperti yang sudah saya jelaskan melalui analogi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, komponen dalam sistem komputer itu ada eh, ada 6 nih. Yang pertama itu ada CPU, RAM, SSD atau hard drive, perangkat input, dan juga perangkat output. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing lebih dalam mengenai CPU, RAM, SSD atau hard drive, perangkat input, dan juga perangkat output. Yang pertama-tama saya akan membahas mengenai Central Processing Unit atau CPU. Nah, di sini bisa kita lihat juga beberapa penjelasan singkatnya mengenai CPU. Yang pertama itu mengontrol semua operasi komputer, memproses instruksi dari perangkat lunak, dan CPU ini juga terdiri dari ALU atau Arithmetic Logical Unit dan CU, Control Unit. Nah, jadi CPU itu bagaikan otak dari komputer ya, yang bertugas untuk mengendalikan semua operasi komputer atau semua aktivitas dan operasi yang terjadi dalam suatu sistem komputer. Nah, ini juga termasuk pengambilan instruksi dari perangkat lunak yang menerjemahkannya sehingga pada akhirnya dapat mengeksekusi perintah dari perangkat lunak dan perangkat keras juga. Seperti yang sudah saya jelaskan dari sini, ALU itu Arithmetic Logic Unit yang berfungsi untuk melakukan operasi aritmatika dan logika atau yang kita ketahui juga sebagai algoritma. Lalu untuk control unit itu berfungsi untuk mengatur, mengendalikan semua komponen komputer dan mengeksekusi perintah atau instruksi dari program yang udah dibuat. Lalu yang terakhir ini register. Register itu adalah memori kecil yang sangat cepat dan digunakan untuk penyimpanan data sementara selama proses eksekusi. Selanjutnya ada random access memory atau RAM. Nah, fungsi dari RAM tersebut itu juga bisa kita lihat di slide ini, itu untuk menyimpan data sementara untuk akses cepat oleh CPU. Nah, RAM ini bersifat volatil ya. Jadi datanya itu akan hilang kalau komputer itu dimatiin. Sesuai dengan fungsi RAM tersebut itu untuk menyimpan data sementara ya, teman-teman semua. Lalu selanjutnya komponen utama dari RAM itu fungsi utama itu dari RAM itu adalah sebagai akses cepat yang digunakan untuk menyimpan data sementara yang sedang diproses. Selanjutnya adalah penyimpanan permanen atau hard drive atau SSD. Nah, apa sih itu penyimpanan permanen hard drive atau SSD? Nah, penyimpanan permanen seperti hard drive atau SSD ini memiliki fungsi untuk menyimpan data dan aplikasi secara jangka panjang. Nah, dia digunakan juga untuk menyimpan aplikasi, sistem operasi, file data, dan banyak lainnya. Lalu selanjutnya ada perangkat input. Apa sih itu perangkat input? Perangkat input adalah alat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem komputer. Contohnya seperti keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Nah, eh, perangkat input itu ibaratnya itu kalau dalam sebuah mobil, perangkat input adalah contohnya pedal untuk gas mobil atau mungkin pedal untuk rem untuk memberhentikan mobil. Nah, contohnya ini dari keyboard. Keyboard itu berguna untuk memasukkan teks, perintah, atau data.
data numerik ke dalam sistem ya. Lalu mouse. Mouse itu digunakan untuk mengontrol kursor di layar dan memungkinkan navigasi serta seleksi objek di dalam sistem operasi atau dalam sebuah program. Untuk scanner ini digunakan untuk mengkonversi dokumen fisik atau gambar ke dalam format digital. Dan ada banyak komponen-komponen perangkat input lainnya. Selanjutnya adalah perangkat output. Untuk perangkat output itu sendiri itu memiliki fungsi untuk menampilkan atau menyampaikan hasil dari pemrosesan komputer kepada pengguna. Contoh, dari tadi kita membahas sebuah analogi sebuah mobil, ketika kita gas, outputnya itu adalah bahwa mobil itu bisa bergerak. Atau mungkin kita rem dalam sebuah mobil itu, berarti mobil itu bisa berhenti. Nah, untuk contoh-contoh ini adalah monitor, printer, speaker, dan lain-lain. Untuk monitor ini berfungsi untuk menampilkan output visual dari sebuah komputer. Jadi dia merupakan sebuah tampilan dari komputer itu tersendiri, seperti tampilan aplikasi, video, dan juga grafik. Selanjutnya, contoh yang kedua itu printer. Nah, printer ini berfungsi untuk menghasilkan output secara fisik, yang pasti kita ketahui juga ya, seperti mencetak dokumen, gambar, ataupun file. Lalu speaker. Speaker yang kita pakai juga dalam kehidupan sehari-hari pasti untuk salah satunya mendengarkan musik. Nah, speaker itu fungsinya apa sih? Untuk mengeluarkan suara atau output audio yang dihasilkan dari sistem komputer. Nah, di sini saya akan membahas lebih lanjut mengenai memori dalam komputer ya. Memori utama atau RAM. Di sini saya akan menggambarkan secara garis besar aja apa yang sudah kita bahas dan fungsi-fungsinya. Jadi RAM itu digunakan untuk akses cepat ya, untuk menyimpan data sementara. Yang dimana ketika komputer dimatiin itu data itu akan hilang ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, RAM itu memiliki sifat volatil. Ya, data akan hilang jika teman-teman semua itu matiin komputernya. Lalu ada memori sekunder, hard drive, atau SSD. Nah, hard drive atau SSD ini yang udah saya jelaskan juga, yaitu penyimpanan permanen. Jadi, ketika kalian udah save sebuah mungkin file atau pemrograman ke dalam hard drive atau SSD, itu dia akan tersimpan secara permanen. Jadi, teman-teman semua kalau misalnya matiin komputer itu, filenya tetap kesimpan ya, kecuali kalian teman-teman semua itu delete file tersebut. Nah, dia digunakan untuk sistem operasi, aplikasi, dan file data. Lalu ada cache memori. Nah, cache memori itu memiliki kecepatan yang tinggi ya, yaitu menyediakan akses ke data yang sering digunakan oleh CPU. Nah, saya kan juga menjelaskan sedikit tentang organisasi sistem komputer pada PC modern atau yang kita mungkin teman-teman semua gunakan pada masa ini ya. Yang pertama itu ada CPU, proses multicore untuk meningkatkan performa. Mungkin teman-teman semua itu pakai prosesor i5 atau misalnya Ryzen. Terus ada memori RAM yang bervariasi dari 8 GB hingga mungkin 64 GB ya teman-teman. Nah, ada storage juga SSD yang memiliki kecepatan akses data yang tinggi. Juga ada perangkat input seperti mungkin teman-teman yang gamer semua di sini menggunakan keyboard mekanik atau mungkin mouse gaming. Lalu perangkat output yang mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi. Contohnya itu ada monitor 4K, mungkin layarnya lebih tajam, speaker surround sound atau stereo yang mungkin eh audionya itu bisa kita dengar depan, belakang, kiri, kanan, serong kiri, dan lain sebagainya. Nah, jadi penerapan-penerapan dalam sistem komputer dari zaman ke zaman itu akan semakin bertambah ya. Mungkin dari visual atau dari cara kerjanya dan banyak lainnya. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari mengenai organisasi sistem komputer, kita dapat menarik sebuah kesimpulan. Jadi, organisasi sistem komputer itu menggambarkan bagaimana komponen-komponen dalam suatu komputer itu bisa bekerja sama dalam menjalankan berbagai tugas komputasi. Nah, dengan kita memahami organisasi sistem komputer ini, penting juga untuk meningkatkan efisiensi dan performa sistem komputer.
Yang tadi contohnya kita bisa menggunakan keyboard, mouse untuk menggerakkan untuk sebagai sarana input dari sebuah sistem komputer yang akan menghasilkan sebuah fungsi dari komputer itu tersebut. Nah, fungsi dari komputer itu tersebut itu dapat ditunjukkan melalui perangkat output ya, yang sudah saya jelaskan tadi seperti monitor, mungkin printer, dan lain-lainnya. Sekian untuk presentasi saya pada materi organisasi sistem komputer. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya jelaskan. Dan semoga apa yang sudah saya jelaskan hari ini dapat berguna dan kalian akan mendapatkan hal baru yang belum diketahui sebelumnya. Terima kasih.